Gue yakin banget lebih dari 90% yang ketemu video ini orang-orang yang sudah mempunyai keterampilan. Orang-orang yang berasa cari duit tuh gampang. 5 juta, 10 juta per bulan menurut kalian tuh sesuatu yang mudah karena kalian punya keterampilan. Tapi sekarang lu pengen naik level, pengen lebih lagi, pengen menuju 3 digit atau bahkan ke miliaran. Dan lu bingung gimana caranya. Pas lu pengen coba pelajarin ke semua YouTube channel, lu berasa kok semuanya sangat generik. Disuruhnya konsisten. Dan pas lu lagi cari buku-buku yang direkomendasikan untuk lu bisa jadi miliarder, lu juga bingung kok itu lagi. Atomic Habits lah, Psychology of Money lah, 4 Hour Workweek. Bukan berarti buku itu kagak bagus guys, buku itu bagus, tapi buat lu pada yang udah punya keterampilan, lu berasa sangat generik, umum banget semua advice yang ada di buku-buku tersebut. Lu pada berasa, ya gue juga tahu lah ujung-ujungnya ya jualan. Lalu akhirnya inilah yang jadi pertanyaan besarnya kalian. Apa rahasianya? Gimana caranya otak miliarder itu bekerja? Kalau misalkan semua itu ngomongin ujung-ujungnya jualan, apa yang bikin beda? Yang bikin beda ada di kata ini. Pertama gue mau kenalin dulu, menurut gue sangat relevan untuk gue bisa sharing gue punya background buat kalian tahu bahwa oh ternyata si Agus itu datang dari industri seperti ini. Dari gue masuk di dunia kerja di tahun 2008 sampai sekarang, pada umumnya negara Indonesia semua pebisnisnya sering dibilangin negara dagang. Lebih banyak dagangnya dibandingkan manufakturnya sekarang. Kenapa ini relevan? Karena pada umumnya kalau misalnya dagang, simple. Lu beli sesuatu, lu jual. Lu ngambil spreadnya. Sesimpel itu kan. Tapi kalau misalkan latar belakangnya kayak gue yang di industri manufaktur, bisnis gak sesimpel itu. Nggak beli, nggak jual gitu aja. Di industri manufaktur yang gue tekunin yaitu adalah garment, banyak banget dinamikanya. Untuk lu bisa dapat omset, untuk lu bisa jualan, harus ngelewatin proses-proses seperti ini. Pertama ada yang namanya demand forecasting. Lu harus tahu dulu kira-kira 6 bulan ke depan, setahun ke depan, kira-kira orang itu mau beli baju seperti apa. Lalu lu harus bikinin sampel. Lu bikinin sampel, kira-kira keluar PO-nya, dari PO-nya abis itu ada yang namanya merchandiser untuk menyiapkan semua raw material yang harus disiapkan. Abis itu dibeli, minta purchasing untuk beliin, abis itu lu harus tungguin masuk ke lu punya gudang, warehousing, dan kalau misalkan lu orientasinya ekspor, lu butuh bagian impor. Dan begitu udah diimpor, lu harus QC semuanya dulu sesuai dengan apa yang lu beli. Abis itu harus ada perintah kerja produksi untuk masuk ke lantai produksi yang dimulai dengan yang namanya cutting. Abis itu ke yang namanya sewing, yaitu dijahit, abis itu harus washing, harus dicuci. Abis itu balik lagi, di QC lagi terakhir, dan abis itu diekspor. Abis itu harus nyiapin laporan untuk diekspor, dan akhirnya baru bisa di-invoicing. Sebegitu banyak proses yang harus terjadi untuk gue itu bisa mendapatkan omset. Gak sesimpel beli barang, jual barang. Tapi dari pengalaman itulah akhirnya gue ngerti, ada yang namanya input, ada yang namanya proses, ada yang namanya output. Nggak bisa langsung terjadi output gitu aja. Dan saat gue mempelajari computer science, ketemu jargon namanya neural network, di mana itu adalah cara otak bekerja, ada yang namanya input, proses, dan output, itu ngebentuk diri gue. Di mana semua aktivitas kita harus bisa mengidentifikasikan inputnya apa, prosesnya seperti apa, akan terjadi output seperti apa. Ini yang bisa kita kontrol. Orang-orang yang kagak bisa naik level, karena mereka itu hanya sesimpel to-do list saja. Oke, to-do list gue hari ini email, to-do list gue hari ini bikin konten, to-do list gue berikutnya adalah balas WA. That's it. Itu adalah orang-orang pada umumnya. 99% orang stuck di sini doang. Karena mereka kagak bisa mikir. Tapi ada gak yang bisa cuan dengan to-do list sesimpel ini? Ada. Tapi hoki. Karena kita kagak bisa mengkuantifikasikan keberuntungan seseorang. Kalau misalkan beruntung mah beruntung aja. Tapi buat kalian yang mungkin sama seperti gue, yang bisa dibilangin kagak hoki, gak punya keberuntungan besar, ya kalian harus bikin suatu sistem. Gimana caranya semua aktivitas kalian itu menurunkan variabel-variabel random untuk bisa mendapatkan prediktibilitas output yang kalian inginkan. Contoh di proses pembuatan konten seperti ini. Gimana sih caranya untuk kita itu bisa host kontennya kita? Oke, inputnya berarti kita mencari referensi, lalu kita proses produksinya, akhirnya terjadilah suatu konten. Pada umumnya formatnya foto atau video. Itu ada suatu proses kan. Dan lanjut lagi, misalkan input kalian ngepost kontennya. Dari ngepost konten tersebut, terjadilah suatu proses di mana orang-orang mengkonsumsi konten-konten kalian. Dari orang konsumsi konten-konten kalian, ada beberapa dari mereka masuk ke kalian punya leads magnet. Dan itu adalah outputnya kalian. Lalu contoh lagi kalau misalkan inputnya adalah leads magnet. Dari leads magnet akhirnya terjadilah orang-orang yang pengen call sama kalian, pengen tahu kalian tuh punya jasa seperti apa. Habis itu di ujungnya outputnya ada beberapa orang yang akhirnya sign up. Itu adalah outputnya. Asumsi lagi inputnya adalah si sign up. Orang masuk ke kalian punya website, langsung sign up. Prosesnya itu dia masukin email lah, dia minta demo segala macem, dan outputnya akhirnya dia pakai kalian punya produk. Dan ini adalah salah satu flow dari bisnis yang gue jalankan, yang udah banyak banget yang pakai yang namanya lnk.id, Linkit. Orang-orang tuh jualan produk-produk, mau produk fisik mau produk digital pakai Linkit, dan mempunyai aktivitas-aktivitas ini. Dan kalau misalkan kalian pemikirannya kritis, kan pikir ini semua tuh kagak sendiri-sendiri.
ini semua tuh interconnected. Jadi dari awal kan gue bilang post content kan outputnya kan. Post content itu bisa jadi input. Terjadi leads magnet tersebut bisa jadi input juga. Terus terjadi sign up tersebut yang output pun akhirnya bisa jadi input juga. Disinilah perbedaan besar antara orang-orang yang cuma beruntung aja punya to-do list tapi akhirnya to-do list tersebut hoki, bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa, sama orang-orang yang mikirin secara sistem. Karena begitu mereka udah ada workflow seperti ini, langsung mereka dokumentasin semuanya dari input dan outputnya. Contoh tadi bilang dia konsumsi 10 video setiap harinya. Habis itu akhirnya dia buat satu video. Nah, satu video tersebut akhirnya menghasilkan 10 juta views. 10 juta views akhirnya menghasilkan 1000 orang masuk ke leads magnet. Dari orang masuk ke leads magnet tersebut, ada 100 orang lagi yang pengen call, pengen tahu jasa kalian apa sih. Terus dari 100 orang yang call ini, akhirnya 50 orang sign up. Dan akhirnya 10 orang beneran beli jasanya kalian ataupun produknya kalian. Dia dokumentasin di Excel, dari sebelah kiri ke kanan. Kenapa niat banget harus didokumentasin ini semua? Kenapa udah nggak bikin to-do list aja? Karena buat kalian tahu, kalian tuh bocornya di mana. Jadi di Amerika sering banget ngomongin tuh funnel. Agak susah sih emang bahasa Indonesianya corong gitu ya. Jadi gue pakai kata-kata yang mungkin lebih umum, kita ngomongin pipa gitu. Lu bayangin lu punya pipa, air turun gitu kan ya. Tapi kadang-kadang macet kan. Lu bingung kan? Loh kok udah dinyalain airnya gitu kan, udah di turn on, tapi kok masih nggak keluar ya airnya ya? Ya karena ada bottleneck-nya kan. Nah di sana pentingnya lu bisa dokumentasiin ini semua. Jadi lu tahu bottleneck dari lu punya aktivitas bisnis atau usaha atau bahkan kerjaannya lu ada di mana. Itu fungsinya lu dokumentasin dan taruh di Excel sheet atau apapun itulah. Bahkan sekarang pun lu bisa pakai AI. Di sini buat kalian yang udah sefrekuensi, sekarang tugasnya kalian adalah coba nge-breakdownin aktivitas-aktivitas kalian yang menurut kalian itu tidak terkoneksi. Jadikan itu cari koneksinya. Nah begitu udah cari koneksinya, dokumentasiin layaknya gue tadi sharing ke kalian, taruh aja di Excel dari sebelah kiri ke kanan, dan abis itu kalian tes setiap harinya. Kebanyakan orang yang tidak berani mengimplementasikan ini adalah orang-orang yang udah dokumentasiin tapi berasa nggak ada yang berubah Gus. Nah ini kesalahan kedua nih, kesalahan paling umum. Karena mereka berasa nggak ada yang berubah, might as well ya udah gue random aja, siapa tahu semoga banget semesta lagi nolong gue di bulan ini, omset gue naik, penghasilan gue naik. Udah gitu aja Gus, kenapa harus sekompleks ini? Nah orang-orang yang mentalnya seperti itu karena kagak berani melakukan yang namanya A/B testing. Saat pipanya kalian udah notice bahwa kok airnya udah kagak bisa keluar lagi ya, berarti di sini adalah prosesnya adalah orang-orang ngebooking sales call-nya itu sangat dikit. Apa yang harus gue lakukan untuk memastikan sales call itu lebih banyak lagi atau yang lebih umum lagi? Kok gue lihat gue cuma 1 juta views doang ya? Dimana gue lihat kiri kanan bisa sampai 10 juta views. Gimana caranya gue bisa dapat 10 juta views? Nah orang-orang berasa dibandingkan gue dokumentasiin itu semua, akhirnya gue tahu kesalahannya gue. Udahlah, gue pura-pura buta aja, gue kagak ngeliat aja. Yang jargonnya adalah ostrich effect. Kecenderungan orang untuk tidak pengen ngelihat kegagalan dia dibandingkan dia harus berasa malu karena dia tahu dia gagalnya di mana. Jadi rekomendasi gue untuk kalian yang semua udah nonton sampai sini, bikin sistemnya, map semua tuh service-nya kalian, semua aktivitasnya kalian, to-do list-nya kalian jangan dibuat cuma to-do list A, B, C, D, F, G, tapi breakdown nih kayak yang gue breakdownin kalian. Yang orang-orang bilang bahwa thinking in system. Dan gue yakin di sini yang mungkin udah beneran jadi miliarder, kalian pasti berasa, bro gue juga tahu ini. Tapi kita tahu namanya flowchart itu kagak bisa bener-bener sesaklek lurus-lurus aja. Dimana itu ada jargon tersendiri namanya linear thinking. Dimana pada umumnya bisnis yang lebih kompleks itu lebih cocok dengan namanya circular thinking. Dimana nggak cuma A, B, C, D, E, F, G itu lurus terus, tapi A bisa ke B, B bisa ke C, tapi B tersebut sendiri bisa ke D, D sendiri pun bisa ke E, nanti bisa ketemu C lagi, dan C tersebut akhirnya ketemu F, abis itu F itu bisa ke A. Kalau misalkan kalian pengen gue bahas lebih detail lagi terhadap semua sistem thinking yang pernah gue pelajarin, kalian bisa tinggal komen aja di bawah. Dan semua sistem ini gue juga aplikasikan ke dunia perkontenan. Jadi buat kalian tahu bahwa gue itu punya sekian banyak akun di media sosial, gue memakai suatu sistem di mana gue bisa mendistribusikan sampai 10 konten setiap harinya ke akun-akun tersebut. Dan ini semua akan gue ajarkan secara detail lagi di gue punya kelas namanya Creator Master Class Ruang Kreatif by Edutify, di mana gue ada studi kasus banyak banget dan ada salah satu anak rantau dari Aceh yang memakai frameworknya gue dan akhirnya bisa menghasilkan sampai sekian banyak, bahkan sempat jadi top podcaster di Indonesia. Tapi aku janji sama diri aku sendiri, sebenarnya memang satu konten long form itu gak sesulit yang dibayangkan sebenarnya. Kalau kita bisa eksekusi konsisten gitu. Dan sekarang 100 episode. Dan aku bisa berjanji sama diri aku sendiri bahwa aku bisa konsisten gitu. 100 episode. Jadi gue bilang ini adalah kesempatan emas buat kalian semua yang serius di dunia maya ini, karena kita semua bisa kerja seminim mungkin tapi hasilnya dengan memakai sistem bisa seoptimal mungkin. Buat kalian tertarik bisa klik link di deskripsi atau langsung ke eliankado.id/agusleo untuk lebih detailnya. Itu aja guys video gue hari ini. Gue harapin ini bisa ngebantu kalian bisnisnya itu lebih mudah lagi untuk scale up, penghasilan kalian lebih mudah lagi untuk kalian itu bisa lebih tinggi. Mungkin kalau misalnya kalian di sini nggak punya usaha, berasa
kayak fungsi gue nonton ini apa, menurut gue sangat berfaedah juga untuk kalian itu bisa naik ke tangga corporate. Kalian jadi tahu gimana caranya kalian tuh maintain kalian punya kolega, karena kolega kalian tuh bukan checklist guys. Koleganya kalian itu adalah suatu gear, suatu roda yang kalian tuh harus sama-sama gerak untuk bisa mendapatkan output yang kalian inginkan. Itu aja. Next video SCP menurut kalian menarik untuk gue bawakan, tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share temen kalian, and I'll see you in the next video. Salam kreatif.